Bimbel sepi, ini solusinya. Di sini Umi akan berbagi tips cara agar siswa di bimbel kita itu rame. Dan ini adalah tips berdasarkan pengalaman pribadi Umi. Bunda, kembali lagi di channel Gerai Umi Akar. Nah, berbeda dari episode sebelumnya, kali ini Umi akan berbagi tips atau cara-cara agar bimbel kita itu menjadi lebih rame. Buat para perintis usaha bimbel rumahan yang baru mendirikan bimbel, nah di sini Umi akan berbagi beberapa tips yang memang udah Umi praktekkan sejak tahun 2014 ya Bunda ya. Sejak Umi tamat kuliah tahun 2014, tips dan trik ini itu udah Umi praktekkan dan alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang Umi inginkan. Jadi tips ini bisa digunakan untuk biar peserta didik atau siswa di bimbelnya itu rame. Oke, ini dia tips and trick cara menarik beberapa siswa agar bisa datang dan les di bimbel kita. Oke, yang pertama kita akan membagikan brosur ke beberapa sekolah di saat jam pulang sekolah siswa. Nah, di sini kita membagikan brosur itu ke siswa di saat siswa itu pulang sekolah. Jadi kita bagikan langsung ke siswanya di luar pagar sekolahnya. Tapi kalau punya link di sekolahnya itu boleh masuk ke sekolahnya, itu lebih efektif ya untuk bagikannya ke dalam kelas-kelas. Tapi karena Umi baru perintis atau baru pemula, jadi agak ragu rasanya untuk masuk ke sekolah, makanya Umi lebih memilih membagikan brosurnya itu di luar sekolah. Nah, itu kadang kita perlu minta izin ke sekolahnya, kadang ada tidak. Tapi awal-awal Umi membagikan brosur itu, Umi ada ketemu gurunya di luar, Bu, mau bagiin brosur kayak gitu ya untuk siswanya di saat siswa udah mau pulang sekolah. Jadi ada ketemu gurunya. Tapi kalau tidak ada ketemu gurunya, ya kita sekedar membagikan brosur di luar sekolah itu nggak apa-apa ya, itu udah hal biasa ya bagi para perintis bimbel untuk mempromosikan bimbelnya. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus membagikan brosur ke sekolah-sekolah atau ke peserta didik agar mereka tahu kalau kita punya bimbel. Nah, tips yang kedua itu kita memberikan uji coba 3 hari untuk lesnya. Nah, kebanyakan di sini orang tua mereka meragu untuk meleskan anaknya di tempat kita karena kita masih perintis atau masih pemula. Jadi di sini kita kasih uji coba 3 hari untuk siswa tersebut belajar di tempat kita. Jika mereka oke dengan cara mengajar kita, teknik kita mengajar, maka dia itu akan tertarik dan di saat hari ketiga itulah kita akan melakukan marketing kita. Jadi kita sampaikan, oke, ini hari terakhir kita les, jadi bagi yang ingin melanjutkan lesnya itu boleh untuk mendaftar di les reguler kita. Seperti itu ya yang Umi coba sewaktu awal mendirikan bimbel. Itu tips yang kedua, kita memberi uji coba 3 hari untuk les bagi siswa pemula. Nah, tips yang ketiga, kita memberikan voucher atau gratis. Nah, voucher atau gratis ini misalnya nih kita ada 10 orang siswa pertama, 10 orang siswa pertama itu kita gratiskan misalnya uang pendaftaran. Nah, di saat mereka sudah les tuh, jadi kan mereka merasakan tuh nyaman les di tempat kita. Nah, jadi kita kasihlah mereka voucher bagi siswa yang bisa membawa temannya atau kerabatnya untuk les di tempat kita akan memberikan voucher berupa, kalau di sini Umi menyediakan vouchernya itu yang pertama berupa bingkisan, yang kedua Umi berupa pulsa 10K untuk 1 orang, dan yang ketiga itu Umi memberikan voucher internet. Itu terserah kita aja lah ya Bunda, yang penting budgetnya itu nggak besar atau minimal setengah dari uang pendaftaran siswa. Jadi itu dia, jadi kita memberikan voucher atau gratis kepada siswa yang mendaftar gitu. Nah, tips yang keempat, di sini selama proses pembelajaran Umi menggunakan yang namanya trik, ada hadiah poin dan penerimaan rapor di akhir semester. Jadi seluruh siswa yang belajar di tempat Umi itu ada Umi sediakan kertas poin namanya. Kertas poin inilah yang nanti setiap hari kita akan isi. Poin itu kita dapatkan dari kreativitas dan semangat dia dalam belajar. Misalnya 10 bintang sehari atau 12 bintang sehari, nggak terlalu banyak ya Bunda ya. Nah, jadi nanti ada hadiah-hadiah berdasarkan bintang yang mereka dapatkan. Jadi dengan hal itu mereka akan lebih semangat,
di les ini ada hadiahnya loh untuk belajar, apalagi untuk anak SD ya. Kalau untuk anak SD mereka lebih cenderung untuk mendapatkan hadiah ya kayak gitu, atau imbalan dari apa yang mereka kerjakan gitu, sehingga mereka lebih terpacu dan lebih semangat untuk belajar. Nah, dari hadiah poin inilah nanti mereka akan cerita-cerita ke temannya di sekolah, di tempat les itu ada hadiah poinnya loh gitu. Jadi mereka tetap semangat untuk mengajak temannya. Nah, tips kelima, kita harus bangun performa untuk bimbel kita. Maksudnya di sini adalah performa yang dibangun itu adalah bagaimana cara marketing kita, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana sistematis dalam bimbel kita itu. Misalnya yang pertama dari cara kita, misalnya ada orang tua mendaftar, bagaimana cara kita meyakinkan orang tuanya, bagaimana di dalam proses pembelajaran, bagaimana cara kita mengajar, trik atau tips-tips mengajar itu banyak ya bisa kita gunakan untuk selama proses pembelajaran, sehingga siswa itu lebih tertarik untuk belajar. Nah, disitulah yang akan berlangsung namanya promosi dari mulut ke mulut. Promosi dari mulut ke mulut inilah yang lebih efektif ketimbang kita membagikan brosur-brosur di jalanan. Kenapa? Karena mereka akan lebih yakin dengan apa yang disampaikan orang lain ketimbang mereka hanya sekedar membaca brosur. Nah, jadi performa kita itu semakin lebih baik, maka orang akan lebih tertarik pula untuk les atau bimbel di tempat kita. Itu yang Umi rasakan ya selama ini, sekedar berbagi cerita saja. Awal Umi mendirikan les itu atau bimbel di Belimbing, alamatnya di Belimbing ya. Nah, itu Umi hanya membagikan brosur itu ke 2 sekolah. Di 2 sekolah ini nggak pula semua siswa yang Umi bagikan. Nah, tapi di hari pertama memang tidak ada siswa yang mendaftar karena Umi membagikan brosur. Hari kedua, alhamdulillah itu separuh dari siswa Umi itu mereka udah langsung mendaftar. Awal Umi mendirikan itu tahun 2014 itu siswa di bimbel Umi itu mencapai 120 orang. Jadi lumayan besar lah ya Bunda ya untuk bimbel rumahan dengan kapasitas ruangan Umi yang hanya 4 ruangan. Itu bisa menampung 100 orang siswa dan kita itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oke, itu dia tips yang kelima, cara untuk agar siswa di bimbel kita itu rame. Dan tips yang terakhir itu adalah kita tetap istiqomah, tetap semangat dan tetap berjuang agar bimbel kita itu rame. Dan jangan lupa berdoa ya Bunda ya, karena usaha tanpa doa itu tidak akan nihil lah ya namanya ya. Jadi setelah kita berusaha dan maka kita ikuti dengan doa kita, ikhtiar kita itu harus diakhiri dengan doa. Oke Bunda, itu beberapa tips yang Umi berikan agar siswa di bimbel kita itu rame. Next Umi akan menceritakan juga ada beberapa pertanyaan atau Q&A di WA Umi juga, dan ada di komentar itu yang menanyakan Umi bagaimana cara membagi siswa per ruangannya, bagaimana agak kalau dia beda sekolah apakah Umi gabung. Nah, itu akan Umi jawab di next video Umi selanjutnya. Oke Bunda, untuk kali ini itu beberapa tips yang dapat Umi bagikan yang memang itu berdasarkan pengalaman pribadi Umi yang Umi praktekkan untuk membuka bimbel. Nah, itu bisa Bunda atau pebisnis pemula untuk mendirikan bimbel itu bisa diaplikasikan untuk kehidupannya agar bimbel itu menjadi lebih rame. Sekian dulu dari Umi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gerai Umi Akhtar, karena Umi belajar dari pengalaman dan dari pengalaman itulah yang akan mengajarkan kita kepada keberhasilan. Oke Bunda, bye.